Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komaria dengan NIM 2102003, jurusan PGSD angkatan 2021-2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 penerapan model pembelajaran dari strategi pembelajaran sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Pak Bagus Aulia Iskandar MPD. Sebelum kita masuk ke dalam 3 model pembelajaran tersebut, perlu kita ketahui apa itu model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Kembali kepada pembahasan 3 model pembelajaran. Di sini kita akan membahas tentang number head together, picture and picture, dan team game turnamen. Yang pertama, number head together. Number head together adalah bagian dari metode pembelajaran kooperatif struktural yang menekankan pada struktur-struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi mahasiswa. Struktur Kagan menghendaki agar para mahasiswa bekerja saling bergantung pada kelompok-kelompok kecil secara kooperatif. Model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap temannya di kelas. Menurut Rahmat Widodo, model pembelajaran number head together ini merupakan model pembelajaran di mana mahasiswa belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada mahasiswa lainnya. Adapun langkah-langkah dari penerapan model pembelajaran number head together ini, yang pertama, mahasiswa dibentuk menjadi kelompok-kelompok di mana satu kelompok beranggotakan 4-5 orang, di mana kelompok yang dibentuk memiliki tingkat kemampuan yang bervariasi. Yang kedua, dosen memberikan nomor kepada setiap mahasiswa dalam kelompok. Yang ketiga, setiap anggota kelompok diberi tanggung jawab untuk memecahkan masalah atau soal yang telah diberikan sesuai dengan nomor-nomor yang telah ada. Yang keempat, anggota kelompok saling menjelaskan kepada sesama teman anggota kelompoknya, sehingga semua anggota kelompok mengetahui jawaban dari semua soal yang diberikan. Kemudian langkah yang kelima, yaitu dosen menyebutkan satu nomor para mahasiswa dari tiap kelompok dan yang telah disebutkan nomornya harus menyiapkan jawabannya untuk dipresentasikan di depan kelas. Kemudian terdapat juga kelebihan dan kelemahan dari number head together ini. Menurut Kurniasih, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe number head together ini yaitu, yang pertama kita akan bahas tentang kelebihannya. Kelebihan dari tipe pembelajaran ini, yang pertama, dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua, mampu memperdalam pemahaman peserta didik. Yang ketiga, melatih tanggung jawab peserta didik. Yang keempat, menyenangkan peserta didik dalam belajar. Yang kelima, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Yang keenam, meningkatkan rasa percaya diri peserta didik. Yang ketujuh, mengembangkan rasa saling memiliki dan bekerja sama. Yang kedelapan, setiap peserta didik termotivasi untuk menguasai materi. Yang kesembilan, menghilangkan kesenjangan antara yang pintar dan yang tidak pintar.
Kemudian yang terakhir, yang ke-10, terciptanya suasana gembira dalam belajar. Kemudian adapun kelemahan dari model pembelajaran ini menurut Kurniasi yaitu yang pertama, adanya peserta didik yang akan takut atau merasa terintimidasi bila memberi nilai jelek kepada anggotanya. Dalam artian bila kenyataannya peserta didik lain kurang mampu menguasai materi. Kemudian yang kedua, terdapat peserta didik yang mengambil jalan pintas dengan meminta tolong pada temannya untuk mencarikan jawaban. Solusinya, mengurangi poin pada peserta didik yang membantu dan dibantu. Kemudian yang terakhir, apabila pada suatu nomor kurang maksimal mengerjakan tugasnya, tentu saja mengaruhi pekerjaan pemilik tugas lain pada nomor selanjutnya. Kemudian yang kedua, kita akan bahas tentang picture and picture. Jadi, apa sih picture and picture itu? Picture and picture adalah suatu model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran, sehingga sebelum proses pembelajaran, guru sudah menyiapkan gambar yang akan ditampilkan, baik dalam bentuk kartu atau dalam bentuk karta dalam ukuran besar. Salah satu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran picture-in-picture ini dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran dan tentunya dengan kemasan dan kreativitas guru. Sejak dipopulerkan sekitar tahun 2002, model pembelajaran ini mulai menyebar di kalangan guru di Indonesia. Dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, maka pembelajaran menjadi menyenangkan. Selama ini hanya guru sebagai aktor di depan kelas, dan seolah-olah gurulah sebagai satu-satunya sumber belajar. Model pembelajaran picture-in-picture merupakan sebuah model di mana guru menggunakan alat bantu atau media gambar untuk menerangkan sebuah materi atau memfasilitasi siswa untuk aktif belajar. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam kondisi yang menyenangkan, sehingga apapun pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan mampu meresap dalam hati serta dapat diingat kembali. Pembelajaran ini juga memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Inovatif, setiap pembelajaran harus memberikan sesuatu yang baru, berbeda, dan selalu menarik minat para peserta didik. Dan kreatif, setiap pembelajaran harus menimbulkan minat kepada peserta didik untuk menghasilkan sesuatu atau dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan metode, teknik, atau cara yang dikuasai oleh siswa itu sendiri yang diperoleh dari proses pembelajaran. Adapun gambar yang baik digunakan dalam pembelajaran adalah gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, harus otentik. Maksud dari harus otentik ini yaitu gambar tersebut haruslah secara jujur melukiskan suatu situasi, seperti melihatkan benda sebenarnya. Yang kedua,
gambar ini haruslah sederhana. Maksudnya komposisi hendaknya cukup jelas dalam menunjukkan poin-poin pokok yang terdapat pada gambar. Dan yang terakhir, memiliki nilai seni. Sebagai media yang baik, gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Adapun langkah-langkah pembelajaran picture-in-picture ini, yaitu yang pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, di langkah ini guru diharapkan untuk menyampaikan apakah yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka siswa dapat mengukur sampai sejauh mana yang harus dikuasai. Di samping itu, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator tercapainya KD, sehingga sampai di mana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Kemudian langkah kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Penyajian materi sebagai pengantar suatu yang sangat penting. Dari sini, guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh tentang materi yang dipelajari. Kemudian langkah yang ketiga, guru menunjukkan atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi. Dalam proses penyajian materi, guru mengajarkan siswa ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan mengamati setiap gambar. Setiap gambar yang ditunjukkan oleh guru atau teman-temannya. Dengan picture atau gambar, kita akan menghemat energi kita dan siswa yang akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dalam perkembangannya, selanjutnya, sebagai guru dapat memodifikasikan gambar atau menggantikan gambar dengan video, atau bisa juga memontrasi atau bisa juga demonstrasi yang kegiatan tertentu. Langkah keempat, guru menunjukkan atau memanggil siswa secara bergantian memasang atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Di langkah ini, guru harus dapat melakukan inovasi karena penunjukan secara langsung kadang kurang efektif dan siswa merasa terhukum. Salah satu cara adalah dengan undian, sehingga siswa merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, dan dimodifikasi. Kemudian langkah kelima, guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Setelah itu ajaklah siswa menemukan rumus, tinggi, jalan cerita, atau tuntutan KD dengan indikator yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya peran siswa dan teman yang lain untuk membantu, sehingga proses diskusi dalam PBM semakin menarik. Kemudian langkah terakhir, dari alasan atau urutan gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dalam proses diskusi dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan penekanan
pada hal ini dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulangi, menulis, atau bentuk lain dengan tujuan siswa mengetahui bahwa hal tersebut penting dalam mencapai KD dan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. Kemudian dalam model pembelajaran picture and picture ini juga terdapat kelebihan dan kekurangannya. Di sini kita akan bahas tentang kelebihan dulu. Kelebihan dari picture and picture ini yang pertama, materi yang diajarkan lebih terarah karena pada awal pembelajaran guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Kedua, siswa lebih cepat menangkap materi ajar karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang dipelajari. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya nalar atau daya pikir siswa karena siswa disuruh guru untuk menganalisis gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan tanggung jawab siswa sebab guru menanyakan alasan siswa mengurutkan gambar. Yang kelima, pembelajaran lebih berkesan sebab siswa dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Adapun juga kekurangannya, itu yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pembelajaran. Yang kedua, sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Yang ketiga, baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar sebagai bahan utama dalam pembahasan suatu materi pembelajaran. Dan yang terakhir, tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau mengadakan gambar-gambar yang diinginkan. Kemudian kita akan membahas model pembelajaran yang terakhir, yaitu team game turnamen. Jadi team game turnamen ini adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, suku kata, atau ras yang berbeda-beda. Menurut Slapin, penjelasan kooperatif tipe tim game turnamen terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahap penyajian kelas atau class presentation, belajar dalam kelompok tim, permainan atau game, pertandingan atau turnamen, dan penghargaan kelompok. Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh Slavin, maka model pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. Maksud di sini adalah siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang yang memiliki kemampuan, jenis kelamin, dan suku ras yang berbeda. Dengan adanya heterogenitas anggota kelompok diharapkan dapat memotivasi siswa untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan siswa yang berkemampuan kurang dalam menguasai materi pembelajaran. Hal ini menyebabkan tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa belajar secara kooperatif sangat menyenangkan. Kedua, game turnamen. Dalam permainan ini, setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari kelompoknya. Dan yang ketiga, penghargaan kelompok. Langkah pertama,
sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah menghitung rata skor kelompok. Pemberian penghargaan didasarkan atas rata-rata poin yang didapat oleh kelompok tersebut, di mana penentuan poin yang diperoleh oleh masing-masing anggota kelompok didasarkan pada jumlah kartu yang diperoleh. Adapun komponen utama dalam tim game turnamen yaitu penyajian kelas, kelompok atau tim, game, turnamen, dan tim recognize atau penghargaan kekompakan. Kemudian adapun kelemahan dan kelebihan dari metode pembelajaran kooperatif tim game turnamen ini yaitu menurut Suarjana dalam Istiqomah yang merupakan kelebihan dari pembelajaran TGT ini yaitu yang pertama lebih meningkatkan pencurahan waktu untuk tugas. Yang kedua, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Yang ketiga, dengan waktu yang sedikit dapat menguasai materi secara mendalam. Yang keempat, proses belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan dari siswa. Yang kelima, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain. Yang keenam, motivasi belajar lebih tinggi. 7. Hasil belajar lebih baik. Dan ke-8, meningkatkan kebaikan budi, kepekaan, dan toleransi. Sedangkan kelemahan dari TGT adalah ini terbagi dua. Yang pertama bagi guru dan yang kedua bagi siswa. Yang pertama bagi guru yaitu sulitnya mengelompokkan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok dan waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, bagi siswa, kelemahan TGT ini adalah masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberi penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi, agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Sekian penjelasan saya tentang 3 penerapan model pembelajaran tersebut. Semoga tugas ini dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.